Salah satu dari mereka kemudian mengambil foto Jin Chan dalam kondisi wajah yang tampak ketakutan, menunduk, serta rambut yang berantakan. Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami akan membahas kisah-kisah kriminal nyata yang terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kisah seorang mahasiswi asal Tiongkok yang diculik dan dieksekusi di Thailand pada tahun 2023. Saat kasus perlahan terungkap, diketahuilah kalau pelaku ternyata juga merupakan warga Tiongkok yang telah menyusun rencana dengan begitu matang. Mereka menargetkan anak orang kaya untuk dijadikan sandera agar nantinya bisa mendapatkan uang tebusan dari orang tua si korban. Kasus ini menggemparkan dua negara sekaligus. Orang-orang tak pernah membayangkan cara manipulatif para pelaku untuk memancing korban. Bagaimana cerita selengkapnya? Beginilah kisah di balik peristiwa ini. Pendengar kisah, sebelum kita lanjut, kami mau rekomendasiin salah satu produk yang bisa kalian beli di fitur belanja di bawah. Enchant Electric Saver, alat cukur yang paling banyak diincar para pria. Dengan ukurannya yang mini, bikin gampang untuk dibawa kemana-mana. Desain cukurnya juga sudah memiliki teknologi ultra thin serta double ring, dapat mengikuti bentuk wajah, sehingga mudah diaplikasikan ke bagian yang sulit dijangkau. Bagian kepala dari alat ini bisa langsung dicopot karena memakai magnet dan sudah waterproof juga. Jadi aman jika langsung dicuci pakai air. Kalau kalian tertarik dengan produk ini, langsung klik link yang ada di bawah. Di negara Tiongkok tinggallah seorang perempuan bernama Jin Chan. Dia tumbuh dalam sebuah keluarga yang bisa dibilang sangat berkecukupan. Rumahnya besar, nyaman, dan berdiri di lingkungan yang jauh dari hiruk-pikuk masyarakat. Sejak kecil dia hampir tidak pernah merasakan kekurangan apapun. Yang dia inginkan pasti selalu dipenuhi oleh orang tuanya. Ayahnya yaitu Jin Lipeng bekerja sebagai guru musik yang cukup disegani. Sosoknya tenang, berwibawa, dan memiliki kecintaan mendalam terhadap budaya seni. Dari ayahnya inilah, Jin Chan belajar tentang disiplin dan mulai membentuk impiannya untuk menjadi seorang musisi. Ibunya pun tak kalah berperan dalam membentuk kepribadian Jin Chan. Ibunya selalu hadir sebagai sosok yang peduli dengan menjadi tempat bercerita, sekaligus sandaran setiap kali Jin Chan merasa lelah. Saat usia Jin Chan menginjak 20 tahun, Jin Chan memutuskan untuk melangkah lebih jauh dengan mengejar mimpi untuk menjadi seorang musisi. Dia melanjutkan pendidikan di Bangkok Thonburi University yang terdapat di negara Thailand dengan mengambil jurusan musik. Namun di tahun itu, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19, sehingga selama 2 tahun pertama perkuliahan, Jin Chan harus menjalani perkuliahan secara online di negara Tiongkok. Meski begitu, hal tersebut tidak mematahkan semangat Jin Chan. Dia terus berusaha menjalani semuanya dengan tekun demi cita-citanya bisa terwujud. Di sisi lain, di sebuah wilayah yang terletak di Provinsi Hebei, terdapat sekelompok pemuda asal Tiongkok yang terdiri dari Zhu Pengfei yang berusia 24 tahun, Chen Saikang, dan juga Zhu Xiongfei yang masing-masing berusia 23 tahun. Tidak banyak informasi tentang apakah pekerjaan yang mereka lakukan, tetapi yang jelas mereka ini sering berkumpul untuk menghabiskan waktu bersama. Sayangnya, perkumpulan mereka ini kerap kali berdampak negatif. Mereka mengumpulkan uang bersama-sama hanya untuk membeli barang-barang yang dapat merusak tubuh. Selain itu, mereka juga dikenal oleh warga di sana sebagai para pemuda yang selalu berbuat onar. Meski sering ditegur oleh orang lain, mereka tetap saja berkumpul sambil tertawa bersama-sama. Hingga tibalah pada suatu momen, mereka berpikir untuk mendapatkan uang agar mereka bisa membeli apapun yang mereka inginkan. Salah satu dari mereka memberikan satu ide yang cukup berisiko, tetapi bisa mendapatkan keuntungan yang besar dan juga cepat. Ide tersebut adalah melakukan pemerasan terhadap seseorang yang mereka anggap paling kaya di wilayah itu. Saat mereka mulai melakukan pengincaran target, muncullah nama Jin Lipeng, seorang guru musik terkenal dan kaya raya. Hingga suatu waktu, ketiganya berkumpul kembali untuk menyusun rencana. Mereka berniat untuk memeras dengan cara menculik terlebih dahulu putri dari Jin Lipeng, dan nantinya mereka akan meminta tebusan.
Beberapa hari kemudian, mereka bersiap untuk melakukan aksi. Pertama-tama, Zhu Pengfei mencoba mendekati putri Jin Lipeng yaitu Jin Chan. Dia memfollow akun sosial media milik Jin Chan. Namun saat itu Jin Chan tak langsung mengikutinya balik, sehingga Zhu Pengfei pun menunggu. Sesaat kemudian, Zhu Pengfei menyukai beberapa postingan Jin Chan yang menampilkan dia saat bermain musik. Dan tanpa diduga, usaha itu berhasil. Jin Chan kemudian menotis akun milik Zhu Pengfei. Entah apa yang dia lihat dari profil Zhu saat itu, yang jelas Jin Chan ini mengikuti balik akun lelaki tersebut. Zhu Pengfei kemudian memberanikan diri untuk langsung mengirimkan pesan kepada Jin Chan. Dia mencoba membahas unggahan Jin Chan dengan memberi pujian permainan musik Jin Chan. Jin Chan pun lalu membalas dengan ramah. Dia menanyakan apa kesibukan Zhu Pengfei. Zhu Pengfei menjelaskan kalau dia merupakan seorang mahasiswa di sebuah universitas Tiongkok tanpa menyebutkan spesifik kampusnya. Saat mereka berbicara tentang musik, Zhu Pengfei terus berusaha terlihat benar-benar ikut tertarik dengan obrolan tersebut. Hari demi hari pun berlalu, komunikasi di antara mereka semakin intens. Zhu Pengfei berusaha menjadi teman mengobrol, pendengar yang baik, bahkan sesekali memberikan perhatian kecil. Tanpa disadari, hal itu membuat Jin Chan mulai merasa nyaman. Semua berjalan hingga suatu saat Jin Chan bercerita kalau dia akan merantau ke negara Thailand karena perkuliahan offline-nya akan segera dimulai. Mendengar itu, Zhu Pengfei di dalam benaknya sedikit terkejut. Dia yang sedari awal telah memiliki niat buruk terhadap Jin Chan, langsung segera mencari cara. Dia kemudian mengaku kalau dia secara kebetulan juga akan ke negara Thailand karena telah mendaftar pertukaran pelajar di kampusnya. Dari situ dia mulai mengajak Jin Chan untuk bertemu secara langsung saat mereka sudah berada di Thailand nanti. Awalnya Jin Chan sempat ragu karena mereka belum pernah bertemu sama sekali. Namun Zhu Pengfei terus mencoba untuk meyakinkan Jin Chan. Dia bahkan mengatakan kalau mereka tidak akan bertemu berdua saja. Dia berjanji akan memperkenalkan Jin Chan kepada teman-temannya yang ada di Thailand. Mendengar hal itu, akhirnya Jin Chan pun setuju. Terlebih sebagai seorang perantau, Jin Chan merasa kalau dia memang perlu memperluas relasi sebanyak mungkin. Singkat cerita, tibalah di tanggal 8 Maret 2023. Jin Chan akhirnya terbang ke negara Thailand untuk melanjutkan perkuliahannya secara offline. Beberapa hari setelah dia tiba di sana, Zhu Pengfei bersama dua rekannya, Chen Saikang dan Zhu Xiongfei, juga menyusul ke negara Thailand. Jin Chan menyewa sebuah kamar kos di dekat kampus, sementara ketiga pria tersebut menyewa sebuah rumah yang nantinya akan mereka gunakan untuk melancarkan rencana mereka. Lalu beberapa minggu kemudian, Jin Chan dan Zhu Pengfei langsung membuat janji untuk bertemu di malam tanggal 28 Maret 2023. Hari itu, Jin Chan menjalani aktivitas seperti biasa. Pagi harinya, Jin Chan bersiap untuk pergi ke kampus. Dia mengikuti beberapa kelas lalu melanjutkan kegiatan lain di kampus hingga sore hari. Menjelang malam setelah semua urusan selesai, Jin Chan mulai bersiap untuk bertemu Zhu Pengfei dan teman-temannya. Lalu sebelum itu sekitar pukul 19.16, Jin Chan sempat pergi ke sebuah restoran yang letaknya tak jauh dari kampus. Di sana dia membeli beberapa makanan dan menghabiskan waktu sendirian. 2 jam kemudian sekitar pukul 9 malam, dia meninggalkan tempat tersebut. Jin Chan berjalan keluar menyeberang jalan lalu memanggil taksi untuk menuju ke Mall Central Westgate, titik lokasi pertemuan dia dengan Zhu Pengfei. Beberapa menit kemudian, dia meminta sopir untuk berhenti di dekat sebuah jembatan di area mall. Setelah turun, Jin Chan langsung berjalan menuju jembatan sambil sesekali melihat ponselnya. Dia mengecek GPS dan pesan dari Zhu Pengfei. Tak lama kemudian sebuah mobil bermerek Mazda berwarna merah terlihat menunggu di pinggir jalan. Saat dia mendekat, kaca mobil terbuka. Zhu Pengfei langsung menyapa Jin Chan dengan santai, seolah-olah mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. Jin Chan membalas sapaan itu. Dia kemudian langsung masuk ke dalam mobil. Di dalam, Zhu Pengfei langsung memperkenalkan Jin Chan kepada Chen Saikang dan juga Zhu Xiongfei. Suasana sempat terasa canggung karena ini adalah pertemuan pertama mereka. Namun Zhu Pengfei mencoba mencairkan suasana sampai percakapan mereka pun mulai mengalir. Di tengah perjalanan, Jin Chan sempat bertanya kemana mereka akan pergi. Zhu Pengfei menjawab kalau mereka akan mampir ke sebuah rumah sewaan untuk makan bersama.
Dia juga mencoba meyakinkan Jin-chan. Setelah makan bersama, dia akan mengantarkan kembali Jin-chan ke tempat kosnya. Saat itu mungkin Jin-chan sedikit ragu, tetapi akhirnya dia tetap setuju. Apalagi mereka sama-sama belum hafal daerah tersebut. Mobil kemudian berhenti di sebuah rumah sewaan di kawasan Bangyai. Rumah itu terlihat besar dan bersih, seperti hunian pada umumnya. Mereka pun masuk bersama. Di ruang tamu, Jin-chan duduk bersama Zhong Peifei dan juga Cheng Sai-kang. Sementara Zhu Xiongfei pergi menyiapkan minuman. Tanpa sepengetahuan Jin-chan, minuman tersebut ternyata telah dicampur dengan sebuah obat, sesuai dengan rencana yang sebelumnya telah mereka susun. Jin-chan menerima minuman tersebut tanpa curiga. Dia mulai minum seperti biasa sambil sesekali ikut dalam percakapan. Namun tanpa disadari, situasi mulai berubah. Setelah beberapa waktu, kondisi Jin-chan perlahan melemah. Kepalanya terasa berat, tubuhnya kehilangan tenaga, dan kesadarannya ikut menurun. Melihat Jin-chan dalam kondisi lemah, Su Pengfei, Cheng Sai-kang, serta Zhong Xiaofei langsung memanfaatkan situasi untuk menyekap Jin-chan. Su Pengfei menutup mulut Jin-chan menggunakan sebuah lakban, sementara Cheng Sai-kang mengikat bagian kaki, lalu Zhou Xiongfei mengikat bagian tangan. Dalam kondisi itu, Jin-chan tak bisa melawan lagi. Di tengah situasi, Su Pengfei mengambil ponsel milik Jin-chan. Dia kemudian memaksa Jin-chan untuk membuka kata sandi ponselnya. Jin-chan hanya menangis ketakutan seolah jawaban tertahan di tenggorokannya. Kemudian Cheng Sai-kang menarik rambut Jin-chan dengan kasar sambil memaksanya untuk mendongak. Tangannya mengarah ke lakban yang menutup mulut Jin-chan, seolah dia hendak membuka. Namun sebelum benar-benar dilepas, dia memberi sebuah ancaman kalau Jin-chan berani berteriak sedikit saja, mereka akan menghabisi Jin-chan. Sementara itu Jin-chan yang tak lagi bisa melawan, dia hanya mengangguk lalu menurut dengan menjawab kata sandi ponselnya. Akhirnya ponsel itu pun berhasil terbuka tanpa banyak membuang waktu. Ketiganya mengutak-atik isi ponsel. Mereka membuka aplikasi WeChat lalu menemukan kontak Jin Lipeng yang menjadi target mereka. Salah satu dari mereka kemudian mengambil foto Jin-chan dalam kondisi wajah yang tampak ketakutan, menunduk, serta rambut yang berantakan. Mereka kemudian mengubah latar foto itu menjadi merah supaya lokasi mereka tidak mudah dilacak. Setelah berhasil teredit, foto itu langsung dikirimkan kepada Jin Lipeng melalui WeChat, disertai pesan ancaman untuk keselamatan Jin-chan. Mereka menuntut uang tebusan sebesar 500.000 yuan atau setara dengan 1,2 miliar rupiah. Sambil menunggu balasan dari Jin Lipeng, Su Pengfei tiba-tiba mengajak Jin-chan untuk melakukan hubungan layaknya suami istri. Jin-chan mencoba untuk menolak, tetapi tetap saja tanpa peduli dengan persetujuannya, ketiga pelaku tetap berusaha melakukan tindakan bejat tersebut. Selama melakukan itu, mereka terus mengayunkan pukulan pada Jin-chan. Dalam kondisi terikat, Jin-chan hanya bisa pasrah dan berharap ayahnya segera membalas. Ketika itu hari sudah berganti menjadi tanggal 29 Maret 2023 pukul dini hari. Namun belum juga ada balasan dari Jin Lipeng. Ketiganya mulai merasa kesal dan khawatir kalau Jin Lipeng telah melaporkan kepada pihak kepolisian tanpa membalas pesan. Akhirnya mereka pun secara bergantian menghantamkan pukulan kepada Jin-chan, lalu mencekik Jin-chan dengan sekuat tenaga. Saat itu Jin-chan semakin merasa tubuhnya lemas, dadanya sesak, suara di sekitar juga perlahan berdenging. Sampai akhirnya ketika Jin-chan tak kuat lagi menahan sakit itu, Jin-chan pun tewas meregang nyawa. Beberapa saat setelah tubuh Jin-chan tak lagi bernafas, suasana di dalam ruangan langsung berubah drastis. Ketiganya saling berpandang, nafas mereka masih tersengal bersamaan dengan rasa panik. Mereka mulai berpikir cepat untuk rencana selanjutnya. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk segera membuang jasad Jin-chan. Jasad Jin-chan kemudian digotong ke dalam mobil. Mereka bertiga berangkat sambil mencari lokasi yang tepat untuk membuang jasad. Namun di tengah perjalanan sekitar pukul 12:50 dini hari, mereka sempat berhenti di sebuah minimarket. Tidak jelas apa tujuan mereka di saat itu, mungkin untuk membeli sesuatu, mungkin juga sekadar mencoba menenangkan diri. Setelah itu, tanpa berlama lagi, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Mobil terus melaju hingga akhirnya mereka memasuki kota Nonthaburi.
Di sana mereka menemukan sebuah kubang besar yang letaknya dekat dengan kebun pisang. Karena lokasi itu cukup sepi dan sepertinya jauh dari jangkauan orang, disitulah mereka bersama-sama menurunkan jasad Jin-chan. Mereka mengangkat lalu membuang jasad begitu saja. Setelah semuanya selesai, mereka kembali masuk ke dalam mobil dan meninggalkan lokasi. Di sisi lain, Jin Lipeng yang menerima foto putrinya dengan latar belakang merah sempat mengira kalau foto itu hanyalah hasil editan untuk menipu dirinya. Meski dia sebenarnya mampu membayar tebusan tersebut, tetapi awalnya dia berpikir kalau ponsel milik putrinya itu mungkin telah dicuri oleh orang lain, lalu digunakan untuk mengirim foto tersebut agar dirinya panik dan segera mengirimkan uang. Oleh sebab itulah, Jin Lipeng tidak langsung mengambil keputusan. Dia mencoba untuk mencari keberadaan putrinya terlebih dahulu. Namun sampai tanggal 30 Maret 2023, Jin Lipeng juga masih tidak menemukan kabar dari Jin-chan. Karena merasa khawatir, dia mencoba untuk menghubungi orang yang mengaku menculik Jin-chan. Sayangnya, Jin Lipeng kehilangan kontak dengan mereka. Akhirnya, Jin Lipeng mencoba untuk menghubungi pihak kampus tempat putrinya menempuh pendidikan. Setelah menerima kabar buruk dari Jin Lipeng, pihak kampus ternyata mengonfirmasi kalau Jin-chan sudah tidak masuk selama beberapa hari tanpa kabar. Awalnya, pihak kampus mengira Jin-chan hanya sedang sakit atau memiliki urusan pribadi. Tetapi karena Jin Lipeng ikut mempertanyakan keberadaan Jin-chan, mereka pun ikut merasa gelisah. Kemudian di tanggal 31 Maret 2023, dosen prodi Jin-chan bersama beberapa teman Jin-chan mencoba untuk memeriksa kos milik Jin-chan. Karena di sana juga tidak ada Jin-chan, akhirnya mereka melaporkan kepada pihak kepolisian. Sejak saat itu, kasus hilangnya Jin-chan resmi masuk ke penanganan kepolisian dan penyelidikan pun segera dilakukan secara meluas. Sebagai langkah awal, polisi mulai memeriksa rekaman CCTV. Dari keterangan teman kampusnya, terakhir Jin-chan terlihat pada tanggal 28 Maret 2023. Mereka juga menunjukkan foto yang sebelumnya dikirim ke Jin Lipeng sebagai bagian dari sebuah ancaman. Dari situlah penyelidikan difokuskan pada hari tersebut. Berdasarkan rekaman CCTV, pergerakan Jin-chan mulai terungkap. Sekitar pukul 17 sore dia masih terlihat berada di area bundaran air mancur kampus. Lalu pukul 19.16 dia terekam kembali berada di sebuah restoran pinggiran jalan di kawasan Tawi Watana. Di sana dia masih menjalani aktivitas seperti biasa dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan darinya. Sekitar pukul 9 malam, kamera kembali menangkap momen saat Jin-chan menyeberangi jalan untuk memanggil sebuah taksi. Perjalanan taksi itu kemudian diikuti hingga berhenti di sebuah mall Central Westgate. Di sana Jin-chan tampak turun menyeberang jalan dan mendekati sebuah mobil Mazda berwarna merah. Dari rekaman lanjutan, mobil tersebut terlihat bergerak hingga akhirnya berhenti di sebuah rumah di kawasan Bangyai. Nomor plat mobil kemudian dicatat dan diperiksa oleh penyidik. Hasilnya, kendaraan tersebut merupakan mobil sewaan yang digunakan atas nama salah satu pelaku. Pihak penyewa mengonfirmasi kalau mobil itu telah dikembalikan pada pagi hari tanggal 29 Maret 2023. Mobil tersebut langsung diamankan oleh pihak penyidik. Tim kemudian mendatangi rumah yang terekam dalam CCTV. Ternyata rumah itu juga merupakan rumah sewaan. Pemilik rumah tersebut menjelaskan kalau rumahnya telah disewakan sejak awal bulan Maret oleh 3 orang pria yang bernama Zhu Pengfei, Chen Saikang, dan Zhu Xiongfei. Informasi ini sesuai dengan data penyewa mobil sebelumnya. Penyelidikan berlanjut dengan memeriksa rekaman CCTV di sekitaran rumah tersebut. Dalam rekaman terlihat bahwa sekitar pukul 8:33 malam hari, mobil Mazda merah itu keluar dari rumah, diduga untuk menjemput Jin-chan. Saat tim forensik melakukan olah TKP di dalam rumah, mereka menemukan sejumlah tanda-tanda mencurigakan. Di ruang tamu ditemukan sidik jari serta helaian rambut yang teridentifikasi milik Jin-chan. Dari temuan itu, ketiga pria tersebut resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tak lama kemudian, Jin Lipeng datang langsung ke Thailand. Dengan didampingi pihak kepolisian, dia dibawa ke rumah sewaan itu untuk mencocokkan bukti, terutama foto yang sebelumnya dikirimkan oleh pelaku saat meminta tebusan. Di sana petugas menjelaskan bahwa foto tersebut memang diambil di dalam rumah. Mereka menunjukkan bagian ruang tamu termasuk sofa dan posisi tertentu yang sesuai dengan foto. Polisi juga mengungkapkan pelaku diduga sengaja mengedit latar belakangnya agar lokasi tidak terdeteksi.
Penjelasan itu membuat Jin Lipeng akhirnya menyadari kalau foto yang dia terima ternyata memanglah nyata. Momen tersebut seketika menjadi pukulan berat baginya. Sementara penyelidikan terus dikembangkan, dari penelusuran identitas diketahui kalau ketiga pelaku telah meninggalkan negara Thailand untuk kembali ke negara Tiongkok tidak lama setelah mereka melakukan aksi pengeksekusian. Mengetahui hal itu, polisi Thailand segera bekerja sama dengan aparat di Tiongkok untuk melakukan pengejaran. Meski begitu, pencarian terhadap Jin Chan juga tidak dihentikan. Tim terus memperluas penelusuran CCTV dari jalur yang dilalui oleh mobil Mazda merah tersebut. Dari situ, potongan demi potongan pergerakan kendaraan mulai terungkap. Dalam salah satu rekaman, mobil itu terlihat keluar dari area permukiman warga dan bergerak menuju kawasan kubangan besar yang berada di dekat kebun pisang. Kemudian, tim gabungan langsung dikerahkan ke lokasi tersebut untuk melakukan pencarian intensif. Singkat cerita, sekitar tanggal 1 atau 2 April 2023, polisi akhirnya menemukan jasad Jin Chan di sebuah kubangan yang terletak di kota Nonthaburi. Kondisi jasad di saat itu benar-benar mengenaskan. Tangan serta kaki terikat dan ada lebam yang diduga bekas penyiksaan. Jasad Jin Chan langsung dievakuasi untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kemudian di tanggal 3 April 2023, ketiga pelaku juga berhasil tertangkap di wilayah Wuhan, Tiongkok. Mereka diamankan untuk menjalani interogasi. Lalu pihak Thailand juga mengirim tim penyidik untuk berkoordinasi langsung dalam mengungkapkan motif kejahatan mereka. Di dalam interogasi itu, ketiga pelaku menceritakan seluruh kejadian dari awal serta motif kejahatannya. Polisi lalu menyimpulkan kalau mereka ini memang sengaja menargetkan orang kaya dengan jebakan asmara lalu meminta sebuah tebusan. Di tengah pengakuan, salah satu dari pelaku juga berkata kalau ada seorang wanita Thailand berusia 19 tahun yang mengetahui rencana mereka. Namanya tidak disebutkan. Saat itu pelaku pergi ke tempat karaoke dan perempuan itu bekerja di sana. Mereka menceritakan rencana tersebut lalu pekerja itu mendukung tindakan mereka. Akhirnya perempuan itu pun ikut diamankan karena dia dianggap terlibat walaupun dia tidak ikut mengeksekusi. Sementara ketiga pelaku didakwa dengan tuduhan penculikan dengan tipuan, pengeksekusian berencana, serta pembuangan jasad. Setelah beberapa tahun berlalu, sampai saat ini belum ada satupun media yang menyebutkan kalau para pelaku telah dijatuhi vonis. Tetapi jika pelaku diproses hukum di negara Tiongkok, mereka akan terancam hukuman mati. Sementara jika mereka diadili di negara Thailand, mereka kemungkinan akan mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Kabar kematian korban bukan hanya menjadi duka bagi keluarganya, tetapi juga mengguncang banyak orang, terutama di negara Tiongkok dan Thailand. Sosok yang sebelumnya dikenal sebagai mahasiswi berbakat dengan masa depan yang cerah, harus mengakhiri hidupnya dengan cara yang begitu tragis. Di sini ayah korban mungkin menjadi orang yang paling terpukul. Dia bahkan dikabarkan jatuh sakit seolah dunia yang selama ini dia bangun seketika runtuh dalam sekejap. Dia berpikir seandainya saat itu dia menebus uang tersebut, mungkin putrinya tidak akan berakhir seperti ini. Tak lama setelah jasad korban ditemukan, Jin Lipeng kembali mendatangi lokasi itu untuk melakukan suatu ritual sebagai bentuk perpisahan terakhir. Sekaligus dia juga mengungkapkan rasa bersalah yang mungkin akan dia bawa seumur hidupnya. Di sisi lain, kasus ini dengan cepat menjadi viral. Banyak masyarakat yang mengecam tindakan keji para pelaku, bukan hanya karena kekerasannya, tetapi juga karena cara mereka memperdaya korban dengan pendekatan yang begitu manipulatif. Namun di balik semua itu muncul satu pertanyaan yang terus menghantui. Bagaimana jika saat itu Jin Lipeng langsung membayar tebusan? Apakah pelaku akan benar-benar membebaskan korban? Pada akhirnya tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana hasilnya jika keputusan saat itu berbeda. Kisah ini pun menjadi pengingat pahit bahwa kepercayaan di dunia digital bisa menjadi celah yang sangat berdampak besar. Sekian kisah hari ini, mudah-mudahan ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.